Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Panaskan mesin mobil terjun ke jurang. Reaktivasi jalur kereta api Pandeglang batal, warga kecewa. Oknum kepala sekolah diduga melakukan asusila ke siswa. Oknum kepala sekolah berinisial AS diduga melakukan tindakan asusila pada sejumlah muridnya. Perbuatan tak senonoh tersebut dilakukan di ruang kerjanya dengan berpura-pura memberikan pelajaran matematika, namun ternyata itu hanyalah modus untuk melakukan tindakan tak terpuji pada muridnya. Camat Carenang Arif Roykan membenarkan bahwa di wilayahnya telah terjadi kasus asusila yang dilakukan kepala sekolah pada sejumlah muridnya. Camat sangat menyayangkan kasus ini menimpa pelajar sekolah dasar yang harusnya dibina ilmu pengetahuan, namun yang terjadi justru sebaliknya. Ya, kita sebagai kecamatan itu hanya memfasilitasi aja bagaimana keinginan dari korban. Kita tidak bisa memaksa, mendorong maupun apapun terhadap korban. Jadi kita pihak kecamatan harus sebagai fasilitator, memfasilitasi bagaimana keinginannya dari korban. Pihaknya akan memfasilitasi para korban jika ingin lapor ke polisi. Ia berharap kejadian kasus pelecehan seksual tidak terulang lagi agar daerah ini aman, nyaman, dan tentram. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Inilah foto seorang oknum yang diduga telah memberikan jajanan berupa kue pai kepada puluhan murid di Sekolah Dasar Negeri Kependilan. Selain itu, kepanikan terjadi di ruang guru. Setelah murid mengalami mual, polisi langsung menuju sekolah tersebut untuk mencari pria tidak dikenal tersebut. Ada 36 siswa yang memakan kue pai tersebut. 4 anak tidak bergejala dan 32 lainnya mengalami keracunan. Bahkan ada 3 murid yang dibawa ke puskesmas terdekat lantaran muntah-muntah hingga pingsan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon yang juga berada di lokasi membenarkan bahwa ada seorang oknum yang memberikan jajanan ke murid pada saat jam pelajaran kosong atau memasuki jam istirahat. Murid yang mengalami keracunan telah dipulangkan ke rumah orang tuanya masing-masing. Ya, jadi memang kejadiannya tadi ya ketika jam istirahat berdasarkan informasi dari ibu kepala sekolahnya. Jadi ada seseorang yang datang ke sini membagikan makanan, biasalah makanan apa ya? Makanan ringan kayak di box-box gitu kan. Dan ternyata anak ketika istirahatnya selesai ada yang mual, muntah-muntah, ada yang pingsan. Tadi Ibu yang dibawa ke puskesmas berapa orang atau semuanya? 3 orang. 3 orang Yang 29-nya di sini. Sementara itu, oknum yang diduga telah membagikan makanan beracun tersebut masih dalam pencarian polisi. Ariel Maranus dan Rico Alfredo melaporkan dari Kota Cilegon. Diduga tersulut api obat nyamuk bakar, salah satu rumah di Desa Kadudampit, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang ludes terbakar. Api dengan cepat membesar karena bangunan terbuat dari bilik bambu yang mudah terbakar. Sejumlah warga berusaha memadamkan api mengetahui terjadinya kebakaran. Namun warga kesulitan karena api dengan cepat membesar. Naas, salah satu penghuni rumah bernama Mukhtar, berusia 80 tahun, ditemukan tewas di dalam rumah. Saat kejadian di rumah tersebut terdapat 2 orang, yakni korban dan anaknya. Anak korban berhasil keluar dari rumah, namun korban tidak bisa diselamatkan karena terbaring sakit. Diduga mengalami pecah ban mobil angkutan kota yang sedang melaju di Jalan Tol Tangerang Merak mengalami kecelakaan.
Mobil angkutan kota bernomor polisi A1911BQ tersebut membawa 15 orang karyawan yang bekerja di Cikande, Serang Timur. Mobil melaju dari arah Serang menuju Tangerang, hilang kendali akibat pecah ban di kilometer 59 tol Tangerang Merak, tepatnya di Desa Sentul, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang. Akibat kecelakaan tersebut, seluruh penumpang mengalami luka-luka. Bahkan sebagian besar penumpang mengalami luka berat dan menjalani perawatan di rumah sakit. Menurut salah satu korban, sebelum pecah ban mobil angkot sudah kurang stabil, namun sang sopir tetap melanjutkan perjalanan. Kepulan asap tebal menyelimuti kelurahan Sumur Pecung, lingkungan Kemang, Kota Serang. Asap tebal tersebut diketahui berasal dari lokasi penyimpanan onderdil dan ban bekas kendaraan yang terbakar. Api cepat membesar karena di lokasi ini banyak bahan mudah terbakar ditambah kondisi angin yang kencang. Asap tebal sempat membuat warga panik. Selain mengganggu pernafasan, warga juga khawatir api akan merembet ke pemukiman warga. Diperkirakan ada sekitar 200 ban bekas berukuran besar yang terbakar. Belum diketahui secara pasti dari mana api pertama kali muncul. Kebakaran baru diketahui setelah api sudah mulai membesar sehingga sulit dikendalikan. 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kebakaran. Kobaran api yang besar dan asap yang tebal sempat menyulitkan proses pemadaman. Api baru bisa dipadamkan setelah proses pemadaman sekitar 1 jam. Harga beras berbagai jenis masih tinggi. Kenaikan harga beras terjadi sekitar 3 bulan terakhir. Seperti yang terpantau di pasar tradisional Anyar, Kota Tangerang, harga beras belum juga turun. Harga beras jenis premium yang biasanya dijual Rp10.000 saat ini masih dijual dengan harga Rp14.000 per kilogram. Beras jenis kualitas sedang sebelumnya Rp9.000 naik menjadi Rp13.000 per kilogramnya. Sedangkan beras jenis kualitas rendah saat ini dijual dengan harga Rp11.000, padahal sebelumnya harga dijual dengan harga Rp7.500 hingga Rp8.000 per kilogramnya. Kenaikan ini terus terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Pasokan menipis akibat dari gagal panen menjadi salah satu penyebab harga beras terus naik. Kondisi tersebut sangat dikeluhkan pedagang beras di Pasar Anyar lantaran omset penjualan mereka terus merosot. Sebelumnya, dalam sehari para pedagang bisa menjual beras hingga 15 karung per hari, namun saat ini untuk mampu menjual 5 karung beras saja sangatlah sulit. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.